sudah menyaksikan informasi yang berkaitan dengan sejumlah data perekonomian terkini begitu ya, dari data kemiskinan dan juga ketimpangan yang baru dirilis oleh BPS. Ini datanya terbilang turun begitu ya, tapi di satu sisi juga kita melihat deflasi ini sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir begitu. Anda sendiri menilai kondisi perekonomian kita saat ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, pertama kalau kita lihat mengenai penurunan data kemiskinan, demikian juga penurunan Gini rasio yang merupakan indikator ketimpangan, tentunya kita harus memberikan apresiasi karena artinya upaya untuk terus menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan secara kontinu dan secara serius, ya artinya menjadi perhatian utama. Tetapi memang kalau untuk kemiskinan sebenarnya angka yang paling penting selain angka kemiskinan itu sendiri adalah tingkat kemiskinan ekstrim, ya karena mengingat pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini menargetkan di tahun 2024 harusnya kemiskinan ekstrim sudah nol. Tapi tampaknya hal ini akan sulit dicapai karena artinya masih cukup jauh ya di atas 0% itu sendiri untuk tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, tetapi memang di satu sisi kita lihat selain pelemahan nilai tukar rupiah, dampak lain yang cukup serius adalah tingginya tingkat PHK, terutama untuk industri yang pada tahun 1990-an itu menjadi andalan dan backbone dari manufaktur Indonesia, yaitu industri tekstil, ya, yang memang sifatnya padat karya. Nah, kemudian tentunya kita harus memperhatikan apa yang menjadi penyebab dari berhentinya beberapa pabrik tekstil dan tingginya PHK, ya. Tentunya harus diperhatikan adalah apakah aturan yang berlaku, regulatory framework-nya itu sudah sesuai dengan perkembangan industri tekstil di Indonesia, terutama dikaitkan dengan kemudahan untuk impor. Ya. Karena memang produk tekstil Indonesia mau tidak mau akan berhadapan head to head dengan produk tekstil dari atau garment dari negara lain. Nah, kadang-kadang kalau tidak dilindungi secara benar itu maksudnya misalnya tidak dikenakan bea masuk tambahan, ya, atau tidak dikenakan bea masuk, ya, atau banyak juga yang ya dilakukan secara menyelundup, ya, sehingga tidak terdeteksi, ya, oleh market, tapi kemudian ikut membuat harganya jatuh dan itu yang membuat pabrik-pabrik dalam negeri tidak mampu bertahan. Jadi menurut saya kalau untuk industri tekstil ini harus dilihat lagi bagaimana regulatory framework yang berlaku untuk kondisi tekstil dan garment saat ini. Nah, mengenai deflasi, barangkali satu sisi kita juga harus apresiasi. Jadi artinya pemerintah yang sempat khawatir dengan tingginya inflasi yang terkait pangan atau inflasi dari harga pangan bergejolak, sudah mengupayakan yang terbaik sehingga inflasi harga pangan bisa menurun, dan kemudian karena harga pangan atau pangan adalah komoditas yang paling besar menentukan tingkat inflasi, maka itu ikut menentukan deflasi, ya, menjadikan tidak ada inflasi, malah sebaliknya terjadi deflasi. Jadi artinya ada upaya serius untuk menjaga pasokan dari pangan. Namun tentunya kita harus waspadai adalah potensi penurunan daya beli, ya. Meskipun deflasi tentunya tidak menurunkan daya beli, tetapi dengan dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang masih di atas 16.000, barangkali ini adalah satu faktor yang membuat daya beli kelas menengah terutama itu sangat terpengaruh, ya. Karena ada sebagian konsumsi dari kelas menengah yang tidak masuk ke dalam list barang yang dihitung tingkat inflasinya oleh BPS. Baik. Nah, di satu sisi tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa memang dari sisi industri juga menghadapi tantangan tersendiri sehingga tadi menyebabkan PHK juga berlangsung begitu. Tapi di sisi lain dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Bambang begitu ya, tidak sedikit yang sudah mulai menyuarakan pendapatnya bahwa di tengah kondisi yang saat ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan upaya untuk mungkin kenaikan ya dari sisi pendapatan masyarakat sendiri. Apalagi ketika kita lihat ya saat ini dalam beberapa waktu dari sisi pendapatan, pengeluaran terhadap pendapatan, kemudian juga dari angka tabungan terhadap pendapatan ini juga terjadi penurunan begitu. Tapi Anda sendiri melihatnya memang daya beli masyarakat saat ini seperti apa kondisinya Pak Bambang? Apakah memang betul-betul perlu menjadi concern tersendiri bagi pemerintah saat ini?
Ya, tentunya daya beli masyarakat tetap harus menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga tetap menjadi faktor yang paling menentukan ya dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tentunya ketika kita memperhatikan daya beli masyarakat, ya yang pasti tadi tingkat inflasi harus dijaga dan ternyata deflasi. Dan di dalam tingkat inflasi sendiri kan ada tiga bagian lah ya. Ada inflasi yang terkait inflasi inti, kemudian inflasi harga pangan bergejolak, dan inflasi yang terkait dengan harga yang diatur pemerintah. Nah, tentunya kita harus melihat masing-masing dari ketiga penyebab inflasi ini. Kalau tadi pangan kemungkinan memang sudah berhasil diatasi, ya potensi gangguan dari El Nino barangkali dengan impor beras misalkan dari negara lain, maka barangkali perhatian bisa kita berikan ke yang inflasi inti, ya meskipun BI mencatat inflasi inti kita ya tidak ada pergerakan yang terlalu luar biasa, ya artinya relatif normal. Nah, tapi di satu sisi barangkali kalau ada kenaikan pada beberapa barang yang diatur pemerintah itu bisa berpotensi terhadap inflasi. Tapi saya terus terang lebih banyak menyoroti kemungkinan terjadinya pelemahan daya beli adalah sebagai transmisi dari pelemahan rupiah itu tadi, ya terhadap barang-barang yang barangkali karena tingkat konsumsinya tidak dihitung di dalam perhitungan inflasi, maka istilahnya dia luput, artinya dia tidak terefleksi dalam tingkat inflasi, tapi dia langsung terefleksi dalam pola daya beli masyarakat itu sendiri, ya. Apalagi kalau kita lihat keyakinan konsumen juga relatif menurun, ya. Ada satu lagi yang saya lupa katakan bahwa terjadinya penurunan daya beli yang termasuk penjualan mobil yang drop, salah satunya juga disebabkan pada waktu bulan April kemarin, ketika penjualan mobil drop cukup banyak, itu diakibatkan juga oleh berakhirnya ya masa konsumsi yang terkait dengan Lebaran. Ya, jadi bulan April itu memang terlihat daya beli menurun cukup drastis sebagai konsekuensi dari akhir konsumsi yang tadinya cukup besar selama masa puasa dan Lebaran.